البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita lanjutkan Syarah Usulis Sunnah karya Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullahu taala, masih di muka surat 214. Kata Al-Imamu Ahmad, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, la tarji'u ba'di kufaran dullalan yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kalian kembali menjadi orang-orang kafir, orang-orang yang sesat sepeninggalku, yang mana sebagian dari kalian memenggal leher sebagian yang lain. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dan juga datang dari Ibni Abbas, Ibnu Mas'ud dan Jarir radhiyallahu anhum ajmain. Tayyib. Dan datang dari Abi Bakrah dan lain-lain. Sahabat banyak sekali meriwayatkan hadis ini. Yang diinginkan oleh Imam Ahmad di sini adalah ini mimbabi taghlidz, yaitu peringatan keras. Bukan maksudnya adalah orangnya betul-betul kafir, tapi ini peringatan yang keras, walaupun kita tidak, kata Imam Ahmad, tidak berletih lelah untuk menafsirkannya. Tayyib. Tetapi telah dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syekhul Islam dan lain-lain, untuk membantah orang-orang Khawarij yang mengatakan ini menunjukkan orangnya kafir. Tayyib. Dan juga untuk membantah kelompok yang lain yang mengatakan tafwid, salaf itu tafwid, tidak membahas maknanya, tidak dikatakan demikian. Tapi dijelaskan oleh Syekhul Islam, Imam Ahmad ingin melatih umat ini untuk taslim dan tidak terlampau berdalam-dalam. Itu aja. Bukan berarti Imam Ahmad mengingkari tafsir. Bahkan memang Al-Quran dan Sunnah datang untuk dijelaskan. Dan tak mungkin Al-Quran was Sunnah itu tidak dipahami maknanya tatkala ayat-ayat dan hadis-hadisnya itu adalah berisi bayinah, berisi keterangan, berisi nasihat. Bagaimana nasihat keterangan itu boleh diketahui oleh orang lain apabila tidak diketahui maknanya. Makanya salaf dan juga para ulama salafiyun menjelaskan untuk menggabungkan dalil-dalil itu. Jadi yang dimaksudkan orangnya tidak kafir, tetapi ini adalah karakter orang-orang kafir yang tidak menghormati darah sesama kaum muslimin, tidak menghormati darah orang lain bahkan. Bukan berarti orang yang membunuh orang lain berarti kafir. Wa misli idza taqal muslimani bisayfayhima fal qatilu wal maqtulu finnar. Apabila dua orang muslim saling berjumpa dengan pedang mereka berdua, maka yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama di neraka. Ini sebagai peringatan yang sangat keras. Bukan berarti orangnya kafir, tapi memang hukumannya di dalam neraka sebagaimana dalil-dalil yang lain, hukuman pelaku dosa besar. Adapun apakah nanti Allah memang melaksanakan hukum itu pada orang itu terserah Allah taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Kemudian yang berikutnya, wa misli sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufur. Dan juga seperti hadis mencaci muslim adalah kefasikan, yaitu dosa besar. Memerangi orang muslim adalah kekufuran. Bukan berarti orangnya kafir, tapi ini adalah salah satu dari cabang kekufuran. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa misli man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Dan juga seperti hadis, barang siapa berkata kepada saudaranya wahai kafir, maka dia telah kembali, maka salah satu dari keduanya akan kembali membawa kalimat tadi, yaitu dikhawatirkan dosa ini akan melekat pada dirinya, dosa firyah, menuduh orang lain kafir, lalu dia tidak diberkahi dan tidak ditolong, akhirnya bertambah dosa dia dan terkena apa yang dia ucapkan itu sendiri, akhirnya dia mati kafir dan sebagainya. Ini adalah peringatan agar tidak bermudah-mudah. Bukan berarti orang yang menuduh demikian berarti salah satunya akan pasti betul-betul kafir, tidak demikian. Tapi ini peringatan yang keras untuk tidak bermudah-mudah menuduh orang lain sebagai orang kafir.
Tayyib. Karena boleh jadi orang lain tidak separah itu kesalahannya, lalu dicaci dengan cacian yang tidak sesuai, akhirnya cacian itu kembali kepada dirinya. Tayyib. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibni Umar, dan juga datang dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhum ajmain. Wa misli kufrun billah tabarru'un bin nasab wa indaqqa. Termasuk kekufuran kepada Allah adalah berlepas diri dari nasabnya, walaupun nasab yang kecil atau nasab yang sederhana. Ini juga seperti pembahasan tadi, bukan berarti orangnya kafir, tapi ini adalah apa? Kufur nikmat. Tayyib. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan lain-lain dari hadis Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, dan juga datang dari hadis Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Wa nahwi hadhil ahadits mimma qad shahha wa hufid. Dan hadis-hadis yang seperti ini yang telah sahih dan dihafalkan, fa inna nusallimulah, maka sesungguhnya kita pasrah, menerima dan tunduk pada hadis tadi, wa illam na'lam tafsiraha, walaupun kita tidak mengetahui tafsirnya. Itu misalkan tidak tahu tafsirnya. Baik. Wala natakallam fiha, dan kita tidak membicarakannya. Ketika orang tidak tahu, tak boleh memaksakan diri untuk menafsirkan, tapi apa? Menanyakan. Diam dari penafsiran, tapi masih terus belajar mencari tahu. Dan untuk itulah kitab-kitab tafsir, kitab-kitab syarah dibuat. Wala nujadilu fiha, dan kita tidak berdebat tentang itu, karena berdebat harus berdasarkan ilmu. Bagaimana kita tidak tahu lalu kita memilih berdebat, ini tentunya keliru. Wala nufassiru hadhil ahadits illa mithla ma ja'at, kita tidak menafsirkan hadis-hadis ini kecuali seperti kedatangannya. Tayyib, yaitu tidak ditakwil-takwil, tapi sesuai dengan penunjukan yang ada dari hadis itu. Kalau ada pertentangan dengan hadis yang lain, tinggal disatukan, tidak keluar dari makna yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Wala narudduha illa bi ahaqqa minha, dan kita tidak menolaknya kecuali dengan yang lebih benar darinya. Ini adalah metode tarjih dan sebagainya. Intinya kita tidak diam saja, tapi terus belajar. Kalau punya ilmu, mengucapkan. Kalau tidak punya ilmu, jangan mengucapkan itu dulu, sambil kita terus belajar, mencari pengetahuan tentang masalah itu, baru berbicara tentang itu. Asyarah, an-nifaqu mushtaqun minan nafiqa. Nifaq itu adalah pecahan lafaz dari nafiqa, wa nafiqa hiya juhrul yarbu'il khafi, yaitu liang atau lubang yarbu yang kecil. Yarbu ini sejenis tikus, tapi tikus yang kecil. Wadhalika annal yarbu lahu hujran, sebabnya lahu juhran, karena yarbu ini memiliki dua liang, dua lubang. Juhrun zahir wa juhrun khafi, lubang yang nampak dan lubang yang tidak nampak. Fal juhrul zahir yuqalu lahu al-qasi'ah, lubang atau liang tempat tinggal yang jelas, yaitu apa? Tempat masuk yang jelas, itu dikatakan qasi'ah dalam bahasa Arabnya, istilah pintunya itu. Wal juhrul khafi yuqalu lahun nafiqa, sementara lubang yang samar-samar dikatakan nafiqa. Falahu juhrun zahir ya'rifuhu kullu ahad, yarbu memiliki liang yang jelas, diketahui oleh setiap orang yang tengok-tengok ke situ, tentunya melihat-lihat. Walahu juhrun khafi, dia memiliki liang yang lain yang tersamarkan. Wadzalika annahu yahfiru fil ardi hatta yakhriqal ard, sebabnya adalah karena dia itu menggali-gali tanah sampai berjaya menembus tanah. Fa idza kharaqaha wa sara juhran kamilan, apabila dia telah menembus tanah sehingga menjadi liang yang sempurna, ja'ala fawqahu turaban la ya'lamu anhu ahad, dia meletakkan di atasnya itu ada semacam tanah atau pasir, tanah yang tidak diketahui oleh seorang pun. Fa idza dakhala ma'a juhrihil qasi'il ma'ruf, maka jika dia masuk, dia akan masuk melalui lubang yang telah dikenal. Summa ja'ahu aduwun dafa'a bi ra'sihi turab, apabila musuh itu mendatanginya,
maka dia akan menolak pasir, menolak tanah dengan kepalanya, alladzi fil juhril khafi, yang ada di lubang yang satunya yang samar-samar, wa kharaja minhu, dan keluar dari itu. Musuhnya menyangka lubangnya di sini, padahal dia sudah keluar lewat lubang yang lain yang tidak diketahui. Talaban lin najah, untuk mencari keselamatan. Fakadzalikal munafiq lahu batinun wa lahu zahir. Maka demikianlah orang munafik, dia memiliki sesuatu yang tidak jelas dan dia memiliki suatu penampakan. Batinuhul kufur wa zahiruhul iman. Batinnya itu kekufuran, sementara lahiriahnya adalah keimanan. Wa kadzalikan nafiqa alladzi yahfiruhul yarbu. Demikian pula nafiqa yang digali oleh yarbu, oleh semacam hewan pengerat yang kecil itu, semacam tikus kecil. Zahiruhu annahu turab. Permukaannya nampak itu adalah turab, yaitu pasir atau debu atau tanah. Padahal ada lubang di balik itu. Wa batinuhu hafar, padahal bagian dalamnya ada lubangnya. Fahada wajhu istiqaqil munafiqi min hadhil kalimah. Inilah sisi pecahan atau pengambilan lafaz munafik dari kata-kata tadi. Wa asyara bi qawlihi wan nifaquhu wal kufr. Imam Ahmad mengisyaratkan dengan perkataan beliau kemunafikan adalah kekufuran. Huwa an yakfura billahi wa ya'buda ghairah. Dia mengingkari Allah dan menyembah yang lain. Wa yudhiral islama fil alaniyah. Namun dia menampakkan Islam secara lahiriah. Mithlul munafiqin alladzina kanu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seperti kaum munafikin yang dulu ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila ma yusamma bi kufrin nifaq, sampai pada ucapan beliau yang yaitu dikatakan kufur kemunafikan. Mana lafaz beliau yang mengatakan itu? Wallahu alam untuk isi matanya. Li'annal kufra anwa, karena kekufuran itu yaitu apa? Dengan kalimat ini Imam Ahmad mengisyaratkan pada kekufuran yang dikatakan kufrun nifaq. Li'annal kufra anwa, karena kekufuran itu beraneka ragam. Sebagaimana itu dijelaskan juga oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam Madarijus Salikin dan juga dalam kitab As-Shalah wa Hukmu Tarikiha, jenis-jenis kekufuran. Nah, Imam Ahmad mengisyaratkan pada jenis yang ini, yaitu kufrun nifaq. Dan nifaq akbar memang kekufuran. Kemudian disebutkan di sini wal kufru ma'nahu fil lughah as-satru wa taghtiyah. Kekufuran maknanya secara bahasa adalah yaitu penutupan dan penyelubungan. Intinya adalah menutupi sesuatu. Wa minhu summiya zari'u kafiran. Maka dari itu dan dari itulah petani dinamakan sebagai kafir secara bahasa. Li'annahu yasturul habba fit turab, karena dia menutupi biji-bijian ke dalam tanah. Yaitu apa? Dia menggali tanah lalu dia memasukkan biji kemudian menutupkan kembali tanah tadi. Qala ta'ala yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang permisalan para sahabat di dalam kitab Injil, para sahabat Nabi Muhammad SAW. Tanaman itu membuat kagum para petani dan agar Allah menjadikan para sahabat tadi membuat jengkel orang-orang kafir, membuat bengang orang-orang kafir. Wa kadzalikal kafiru summiya kafiran li'annahu yasturul haqqa wa yughathihi bi kufrihi wa dhalalih. Demikian pula orang kafir, dia dinamakan kafir karena dia menutupi kebenaran dan menyelubunginya dengan kekufurannya dan kesesatannya. Kita lanjutkan besok lagi insyaallah, wallahu a'lam.